Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dalam kajian di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menukil salah satu keterangan dalam kitab Nashihul Ibad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khoslatani la syai'un afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslim. Dua hal yang tidak lebih utama dibandingkan keduanya. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa naf'u lil muslim, dan memberikan kemanfaatan untuk sesama muslim atau bermanfaat kepada orang lain. Dari keterangan dalam hadis ini adalah tidak ada yang lebih utama di dunia ini dibandingkan dua hal. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini punya kewajiban, punya misi, yaitu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini dan kita adalah makhluk ciptaannya, dan kita punya kewajiban untuk mempercayainya. Hal ini pun selaras seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tadi, setelah kita beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, berikrar dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu maka kita harus tunduk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan saat ini kita masuk di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Qur'an pun, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa. Tujuannya, ketika kita mampu berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sudah selayaknya lah ketika di bulan suci Ramadan ini, kita yang mengaku beriman kepada Allah punya kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka puasa di bulan suci Ramadan ini adalah satu bentuk pengakuan kita, satu bentuk ketundukan kita setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti adalah kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan kita tunduk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan kita menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Jamaah rahimakumullah. Adapun poin yang kedua di dalam hadis yang kami bacakan tadi di atas adalah wa naf'u lil muslim. Sebaik-baik kita setelah kita mampu beriman kepada Allah adalah kita menjadi hamba, menjadi manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah pun juga bersabda, khairun nas man tulla umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, terlebih di bulan suci Ramadan ini, kita harusnya juga bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia-manusia yang bisa memberikan, menebarkan kemanfaatan kepada orang lain, baik itu dengan lisan kita, dengan pikiran kita, ataupun dengan perbuatan kita.
Dalam kesempatan yang lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mampu berkata yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, terlebih kita di bulan suci Ramadan ini, setelah kita mampu menjaga untuk sholat 5 waktu, mampu menjaga untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan menahan lapar dan dahaga, harusnya kita mampu juga untuk bisa menjaga lisan kita untuk tidak berkata-kata yang mana ucapan kita ini menyakiti hati orang lain. Kalau kita sudah mampu demikian, setidaknya kita sudah bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Manfaat untuk diri kita sendiri dan juga manfaat untuk orang lain. Dengan apa? Dengan kita menjaga ucapan kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Dua hal yang tidak lebih utama dibandingkan yang lain adalah, satu, yang pertama tadi adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi manusia-manusia yang bisa menebarkan kemanfaatan, baik itu kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Dengan sendirinya, pada akhirnya kita menjadi makhluknya Allah, menjadi hambanya Allah yang betul-betul seperti yang diharapkan di dalam Quran surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa setelah kita mampu menjaga puasa kita, mampu menjaga lisan kita, perbuatan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.